Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardhu Subuh dan pendengar RRI Cabang Takengon serta pemirsa Sela TV dimanapun kiranya berada. Pagi ini yang akan menyampaikan tausiah kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Ramadan MA. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis subuh rahimakumullah. Hari ini kita telah memasuki tanggal 18 dari bulan Rajab, mana pada bulan ini terjadi satu peristiwa yang begitu penting, yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang fenomenal. Dikatakan bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa fenomenal karena diprediksi hanya terjadi sekali saja dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan peristiwa ini juga merupakan peristiwa yang cukup kontroversial. Lebih dari 14 abad menjadi perbincangan, menjadi perdebatan, bukan hanya di kalangan orang-orang non-muslim, di antara muslim pun memperdebatkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Artinya bahwa ada di antara kaum muslim yang mengakui bahwa Isra Mi'raj itu ada, tapi mereka juga berbeda pandangan tentang hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu yang berangkat itu hanya ruhnya Rasulullah saja, sedangkan badan beliau tidak, dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengulas sedikit tentang ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Kemudian membahas tafsirnya. Tafsir ini kami ambil dari satu pembahasan yang dibahas oleh Dr. Agus Mustafa, seorang ahli tasawuf. Beliau pernah menulis buku yang berjudul Terpesona di Sidratul Muntaha. Buku ini cukup menarik, cukup dalam membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci. Ketika kita akan mengucapkan subhanallah, maha suci, kita mengucapkan ucapan ini ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Begitu juga di dalam ayat ini diawali dengan ucapan subhana, maha suci. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha suci akan menunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menakjubkan, yang belum pernah dilihat oleh beliau sebelumnya. Subhanalladzi asra, yang memperjalankan. Rasulullah tidak berangkat sendiri. Beliau memang tidak mampu untuk melakukan perjalanan Isra apalagi Mi'raj. Ada orang yang tidak mampu untuk berangkat haji, tetapi difasilitasi oleh seseorang yang kaya raya. Tentu ia bisa berangkat haji, tentu ia bisa berangkat umrah. Begitu juga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asra, ada yang memperjalankannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tidak ada pesawat, tidak ada jet yang kecepatannya bisa lebih cepat dari kendaraan mobil saat ini. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu perjalanan jaraknya kurang lebih 1.500 km. Jadi tentu tidak masuk akal dalam waktu yang singkat beliau sudah balik dari Masjidil Aqsa dan sudah mengaku balik dari langit, dari Sidratul Muntaha. Masyarakat pada saat itu terpecah kepada tiga. Ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, ada yang yakin. Yang pertama kali yakin dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq yang membenarkan. Bahkan beliau semakin yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita berada pada saat itu, kita hidup di zaman Rasulullah, dan Rasulullah mengaku bahwa beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, kita juga belum tentu yakin dengan kisah tersebut, belum tentu yakin dengan pengakuan beliau, karena memang pada saat itu zaman teknologi tidak semaju saat ini. Bahkan saat ini pun hal itu kalau tidak dengan keimanan tidak bisa diyakini, tidak bisa dipercaya. Beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan burak. Burak itu barkun, disebut dengan keterangannya burak. Barkun itu dari cahaya, kilat itu dari cahaya. Kecepatan yang paling tinggi, yang paling cepat di dunia ini saat inilah kecepatan cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Jadi beliau ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, itu hanya butuh waktu setengah detik saja. Luar biasa. Itu kecepatan cahaya. Makanya baginda Rasulullah SAW ketika akan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, kembali dibedah oleh malaikat Jibril. Dibedah kembali badan beliau. Situ disebutkan bahwa dirubahlah badan beliau selaku badan manusia yang seperti manusia molekul seperti ini, dirubah kepada badan yang ringan, badan cahaya, sehingga ketika melesat dengan kecepatan yang tinggi, beliau masih dalam keadaan sadar, beliau masih tidak bermasalah.
Tidak ada yang berserakan, tidak ada yang berurai dari tubuh beliau itu, karena beliau sudah dirubah dengan kecepatan, dengan badan-badan cahaya. Asra bi'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Hamba itu adalah orang yang taat kepada tuannya, orang yang harus patuh kepada majikannya. Kalau hamba manusia bisa saja hina, tapi berbeda dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, hamba Allah adalah hamba yang mulia, karena bukan hambanya manusia. Kata-kata hamba ini mengisyaratkan bahwa baginda Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya saja, hambanya, badannya juga. Jadi badan dan ruh baginda Rasulullah ikut melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi kalau bahasa-bahasa radionya dulu itu, ketika ada sandiwara radio itu sukmanya saja yang berangkat katanya. Tidak hanya sukmanya, tapi badan dan ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut berangkat. Bi'abdihi lailan, malam-malam. Beliau diberangkatkan pada malam hari. Menjadi pertanyaan juga bagi kita, mengapa tidak diberangkatkan siang hari? Antara malam dan siang itu berbeda. Kita berbicara saat ini dengan setelah nanti siang itu berbeda. Karena gelombang bumi itu sangat kecil pada malam hari. Radiasi matahari itu sangat kecil pada malam hari. Sebagai contoh, ketika kita berbicara malam hari itu lebih keras bunyinya ketika dibandingkan dengan siang hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat tahajud, sholat malam, karena pada malam hari itu lebih khusyuk. Itu diantara mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan baginda Rasulullah diperjalankan oleh malaikat Jibril pada malam hari. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi terminal keberangkatan beliau itu, terus transitnya itu dari masjid ke masjid. Berangkat dari Masjidil Haram, transit di Masjidil Aqsa sebelum berangkat ke atas. Kenapa dari masjid ke masjid? Karena masjid itu adalah rumah Allah yang mayoritas mengeluarkan energi positif. Energi positif di dalam masjid itu luar biasa. Rumah yang sering dibaca Al-Quran, sering beribadah di dalamnya, insya Allah energi positifnya lebih dibandingkan rumah yang tidak pernah kita sholat, tidak pernah beribadah di dalamnya. Jadi suatu permasalahan ketika ada masjid, ketika ada menasah, ada orang yang segan masuk ke dalamnya, takut masuk ke dalam masjid ketika ada orang, tidak ada siapapun di sana. Ini jadi permasalahan. Bisa jadi masjid tersebut hanya dipakai untuk sholat Jumat saja, sehingga tidak lagi energi positif yang ada di dalamnya, bahkan energi negatif sebaliknya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan baginda Rasulullah itu dilindungi oleh Allah. Jangankan perjalanan Isra Mi'raj, baginda Rasulullah lahir saja iblis itu tidak senang. Tentu akan ada gangguan-gangguan yang akan mengusik baginda, perjalanan baginda Rasulullah, sehingga perlu dilindungi, perlu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Salah satu tujuan dari Isra Mi'raj yang tercantum di dalam ayat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya.
linuriyahu min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena sebelum perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, wafat. Kemudian paman beliau Abu Lahab juga wafat. Kemudian beliau juga dalam keadaan paciklik, dalam keadaan susah sekali. Sehingga untuk memotivasi beliau untuk terus menjalankan dakwah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput, untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di akhir ayat ini sebagai bukti bahwa kita tidak perlu ragu akan peristiwa Isra Mi'raj, tidak perlu ragu. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Allah sendiri menyaksikan, Allah sendiri yang melihat, Allah sendiri yang mendengar bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Jadi ujung-ujung dari peristiwa ini adalah perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai tiang agama yang semestinya terus kita dirikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami pribadi dan kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.